Beasiswa adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan untuk membantu penerimanya dalam mengejar pendidikan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih ya udah mampir di channelnya Bu Ima. Udah subscribe belum? Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Pada video kali ini, Ibu ingin berbagi informasi tentang beasiswa perguruan tinggi. Untuk kamu yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi, tapi terkendala biaya, jangan khawatir, karena banyak sekali peluang beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Agar tidak penasaran, ayo kita cek dan recheck beasiswa apa saja sih yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama, KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Buat kamu pemegang kartu KIP atau kartu PKH atau kartu KKS, ada kabar gembira nih, kamu bisa mengupgrade kartu tersebut menjadi KIP Kuliah. Tapi jangan khawatir, buat yang belum memiliki kartu tersebut, kamu bisa menggunakan surat keterangan kurang mampu dari desa atau nama kamu ada dalam data DPKS dan P3KI. Itu bisa menjadikan syarat untuk mendaftar KIP kuliah nanti. KIP kuliah ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kamu bisa mendaftar KIP kuliah ini berbarengan dengan pendaftaran seleksi masuk ke perguruan tinggi. Nah, jika nanti kamu lulus ke perguruan tingginya, baik perguruan tinggi negeri atau swasta, ketika daftar ulang kamu tinggal melengkapi atau membawa syarat untuk mendapatkan KIP kuliahnya. Nah, untuk benefit dari KIP kuliah ini, kamu mendapatkan biaya pendidikan. Jadi kamu gak usah kepikiran UKT lagi, karena akan ditransfer langsung ke kampusnya kamu. Kemudian dapat biaya hidup. Biaya hidup itu sesuai dengan biaya mahal letak kampus kamu ya. Misalnya kamu kuliahnya di Jakarta, itu biaya hidup sekitar 1,2 juta. Kemudian biaya lainnya relevan dengan kegiatan perkuliahan dan juga mendapat pembinaan langsung dari Kemendikbudnya. Untuk informasi lengkap tentang kuliah, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini. Kedua, beasiswa kejar mimpi CIMB Niaga. CIMB Niaga melalui gerakan sosial kejar mimpi menunjukkan komitmennya dalam dunia pendidikan. Tujuannya untuk mendukung generasi muda untuk meraih mimpi setinggi-tingginya. Untuk mendapatkan beasiswa dari CIMB Niaga ini, tentunya kamu harus kuliah terlebih dahulu, kemudian nanti kamu mendapatkan IPK 3,25 dan baru bisa mendaftar untuk mendapatkan beasiswa. Dan juga kamu harus aktif di organisasi. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa CIMB Niaga ini, yang pertama biaya kuliah selama 4 semester, fasilitas penunjang pendidikan, dan biaya penyusunan skripsi dan pengembangan diri. Untuk informasi lengkap, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini ya. Yang ketiga, program beasiswa Merdeka Pendidikan dari kitabisa.com. Persembahan dari kitabisa.com untuk memerdekakan generasi muda dengan membantu mahasiswa aktif yang sangat membutuhkan biaya pendidikan tambahan. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa ini berupa uang tunai yang bisa dipakai untuk biaya pendidikan dan juga untuk penunjang pendidikan. Untuk informasi lengkap, silakan mengunjungi laman berikut ini. Yang keempat, Jarum Beasiswa Plus.
Jarum Beasiswa Plus merupakan beasiswa prestasi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dengan kampus mitra Jarum Foundation. Untuk syarat dan ketentuan tentunya kamu sedang kuliah di semester 4 dengan IPK minimum 3,00, aktif berorganisasi, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, dan tentunya kampus kamu itu menjadi kampus mitra program Jarum Beasiswa Plus. Untuk Base One Jarum ini nanti akan mendapatkan benefit, yaitu biaya per bulan yang akan diterima selama 1 tahun, kemudian juga pelatihan soft skills. Untuk informasi lengkap, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini ya. Yang kelima, Yayasan Baitul Mal Brilian. Yayasan Baitul Mal BRI berkomitmen meningkatkan kualitas hidup keluarga duafa melalui pendidikan, yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa jenjang sarjana. Adapun benefit yang akan kamu dapatkan dari beasiswa YBM Brilian, yaitu yang pertama biaya pendidikan, biaya hidup, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, dan juga asrama. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini ya. Yang keenam, beasiswa BCA Finance Peduli. PT BCA Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia juga memiliki komitmen untuk pengembangan sosial kemasyarakatan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa BCA Finance Peduli. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa BCA Finance ini, yang pertama, tambahan bantuan dana pendidikan sebesar 3.500.000 per semester sampai kamu nanti semester 8. Kemudian pelatihan sebagai persiapan untuk kamu memasuki dunia kerja. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa kunjungi laman berikut ini. Yang ketujuh, program beasiswa teladan dari Tanoto Foundation. Buat kamu yang memiliki pengalaman organisasi, prestasi akademiknya bagus, nilai rata-rata rapot kelas 12 di atas 80, kamu bisa banget nyobain beasiswa yang satu ini ya. Benefit dari beasiswa yang satu ini, kamu akan diberikan biaya hidup, kemudian biaya pendidikan, dan juga pembinaan. Oke, kalau kamu penasaran dengan beasiswa yang satu ini, langsung saja kunjungi laman berikut ini ya. Beasiswa Mahagora. Beasiswa Mahagora merupakan bagian dari salah satu CSR PT Mahagora yang memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun benefit yang akan kalian dapatkan dari beasiswa Mahagora ini, yang pertama biaya pendidikan, soft skill training, dan program pengembangan untuk penerima beasiswa ketika menghadapi dunia kerja. Untuk informasi lengkap tentang beasiswa Mahagora, kalian bisa mengunjungi laman berikut ini. Yang kesembilan, beasiswa Cendekia Basnas. Badan Amal Zakat Nasional memiliki program beasiswa, yaitu beasiswa Cendekia Basnas, yang merupakan program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa D4 dan S1 yang sedang menempuh studi di kampus mitra beasiswa Basnas. Beasiswa Basnas ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 di kampus mitra Basnas, kemudian memiliki IPK minimal 3. Adapun benefit yang akan kalian dapatkan dari beasiswa Cendekia Basnas ini, yang pertama bantuan pendidikan yang akan kalian dapatkan per semesternya, kemudian juga pembinaan. Untuk informasi lebih lengkap tentang beasiswa Cendekia Basnas ini, kalian bisa mengunjungi laman berikut ini.
Beasiswa Perintis merupakan beasiswa bimbingan persiapan masuk ITB atau PTN unggulan lainnya bagi pelajar kelas 2 SMA sederajat di Indonesia. Berikut merupakan daftar perguruan tinggi pilihan untuk beasiswa perintis. Syarat bagi yang ingin mengikuti beasiswa perintis ini, yang pertama, siswa-siswi kelas 12 SMA atau yang gap year yang masih bisa mengikuti SNBT, kemudian berasal dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan SKTM atau KIP kuliah atau sejenisnya, memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan dan berkomitmen memilih PTN unggulan di Indonesia untuk SNBP, SNBT atau seleksi mandiri. Benefit dari beasiswa perintis yang pertama, kamu mendapatkan bimbingan belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti SNBT ataupun seleksi mandiri. Nah, jika keterima, kamu juga mendapatkan biaya pendidikan selama 4 tahun, kemudian juga dapat uang saku, kemudian yang terakhir mendapatkan pembinaan untuk penerima manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya masing-masing. Beasiswa ini sangat menarik loh ya, karena kamu bisa mengikuti learning camp untuk persiapan SNBT atau seleksi mandiri. Nah, untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa kunjungi laman berikut ini. 11. Beasiswa Bintang Mandiri dari Mandiri Amal Insani Foundation. Bagi yang ingin mendapatkan beasiswa dari Bintang Mandiri ini, kamu harus kuliah dulu tentunya. Nanti di semester 3, jika IPK-nya minimal 3, kamu bisa mengajukan mendapatkan beasiswa. Benefit dari beasiswa Bintang Mandiri ini, kamu selain mendapatkan bantuan pendidikan, kamu juga mendapatkan pembinaan. Untuk informasi lengkap dari beasiswa Bintang Mandiri ini, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini. 12. Beasiswa Karya Salemba 4. Yayasan Karya Salemba 4 merupakan suatu organisasi nirlaba yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari PTN dan pelatihan soft skill serta pengabdian masyarakat. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa KSE ini berupa beasiswa sebesar Rp750.000 per bulan selama setahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, kamu bisa juga mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh KSE seperti tatap muka, leadership, program, seminar, workshop, dan coaching. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini. 13. Beasiswa Pertamina Foundation. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi merupakan apresiasi kepada mahasiswa berprestasi baik secara akademik, aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial kemasyarakatan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berikut ini ada 4 program beasiswa Pertamina, yaitu beasiswa Pertamina Sobat Bumi, untuk S1 reguler, beasiswa Pertamina Afirmasi, beasiswa Pertamina Vokasi, dan beasiswa Pertamina Peduli. Untuk mendapatkan beasiswa dari Pertamina ini, tentunya kamu harus kuliah terlebih dahulu, kemudian nanti di semester 2, jika IPK kamu di atas 3, maka kamu bisa mengajukan beasiswa ini. Kamu juga harus aktif berorganisasi, kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun. Dan jika kamu memiliki nilai TOEFL di atas 500, itu menjadi lebih prioritas. Kemudian kamu lihat lagi kampus kamu, apakah kampus yang menjadi mitra dari Pertamina Foundation. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini, yaitu kamu mendapatkan biaya pendidikan untuk membayar UKT dan biaya hidup.
Untuk informasi lengkap dari beasiswa Pertamina Sobat Guru ini, kamu langsung saja kunjungi laman berikut ini. 14. Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah program beasiswa yang bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Beasiswa unggulan ini terdiri dari program beasiswa S1, S2, dan S3. Beasiswa unggulan ini bisa untuk kamu yang baru keterima di perguruan tinggi atau bagi mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan berada di semester 3 dengan catatan IPK-nya itu paling rendah 3,25 serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga nanti jangan lupa membuat karya tulis berupa esai. Benefit yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa unggulan ini yaitu biaya pendidikan, biaya hidup, dan uang buku. Untuk informasi lengkap beasiswa unggulan, langsung saja kunjungi laman berikut ini. Yang ke-15, beasiswa PPA dan BBM. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik atau PPA merupakan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah pusat. Beasiswa PPA diperuntukkan bagi mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan pada tingkat diploma maupun sarjana di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Beasiswa ini bertujuan agar membantu biaya pendidikan pada mahasiswa untuk kelancaran studi mereka. Untuk beasiswa BBM atau bantuan belajar mahasiswa itu hampir mirip dengan beasiswa PPA. Biasanya beda di persyaratan IPK-nya saja. Kalau PPA harus IPK di atas 3, sedangkan untuk BBM bisa di bawah 3. Untuk informasi lengkap, kamu bisa mengunjungi laman berikut ini. Dan biasanya di kampus-kampus itu setiap ada pengumuman beasiswa BBM atau PPA itu pasti udah pada tahu, viral biasanya ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.